Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan siang ini Allah Ta'ala mempertemukan kita kembali dalam majelis Tazkiyatun Nufus dari kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Hafidhahullah Ta'ala, yaitu 10 kaidah pensuci jiwa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetap memberikan kesehatan kepada kita semuanya, tetap memberikan waktu luang kepada kita semuanya, agar kita bisa menjadikannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengannya kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita diberi waktu luang dan diberi kesehatan, maka keduanya tersebut kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepadanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita masih pada kaidah yang keempat yang disebutkan oleh pengarang di sini, yaitu ittikhadul uswah wal qudwah. Termasuk di antara kaidah-kaidah yang bisa mensucikan jiwa kita adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai suri tauladan, dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah, sebagai panutan. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti beliau, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau sebagai suri tauladan dan sebagai panutan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau sebagai panutan dan sebagai teladan kecuali beliau memberikan teladan yang terbaik. Beliau memberikan panutan yang baik kepada para umatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk dalam perkataan muallif. Beliau mengatakan, wa yuhdithu a'immatud dolali fi kulli zamanin turuqan munkaratan yudda'a fiha annaha tuzakkin nufusa. Para a'immatud dolal, ini orang-orang yang sesat, para pemimpin yang sesat, di setiap zaman ia membuat cara-cara yang munkar, cara-cara yang tidak benar. Ia menganggap cara tersebut bentuk pendekatan, bentuk pensucian jiwa, cara mensucikan jiwa. Wa tuhadzibul quluba, dan mereka juga menganggap bahwa cara tersebut bisa menjadikan hati ini tenang. Wa tuqawwis silata billahi, dan mereka menganggap dan mengatakan bahwa cara tersebut adalah cara yang terkuat untuk menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila ghairi dzalika mimma yuqalu, dan perkataan-perkataan yang lain yang semakna dengan ini. Wa yusuna bil inqita'i anil jama'at, mereka berwasiat, mereka berpesan kepada para pengikutnya untuk memutuskan hubungan
dengan masyarakat. Jadi tidak bergaul bersama masyarakat. Wal khalwa fi amakina mudhillatin. Mereka juga berwasiat dengan cara-cara tersebut agar diamalkan, agar diterapkan di tempat-tempat yang gelap. Wa tardadu adhkarin khasah, dengan menghadirkan zikir-zikir yang khusus, wa alfadin muayyanatin, dengan lafaz-lafaz tertentu, yaz'umu annaha tuzakki wa tuhadzib wa turabbin nufusa. Ia menganggap bahwa zikir-zikir tersebut, cara-cara tersebut bisa mensucikan hati, bisa menenangkan hati, dan bisa mendidik hati untuk menjadi suci. Ila ghairi dzalika minad da'awah al-batilah, dan yang lainnya dari berbagai macam sangkaan dan tuduhan atau klaim yang batil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ketahui pada pembahasan yang sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul kita alaihi salatu wasallam sebagai uswah, sebagai teladan, maka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau alaihi salatu wasallam adalah bukti akan kebenaran cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, ya katakan, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Maka ikuti aku. Maka dari sini kemudian ketika seseorang ingin menjadikan seorang sebagai teladan, maka Rasulullah SAW adalah teladan yang terbaik. Dan ketika seseorang meneladani Rasulullah SAW dalam berbagai hal, ya, dalam hal keyakinannya, dalam hal beribadahnya, dalam hal berakhlaknya, dalam segala hal tingkah laku, maka ini sebetulnya hakikat kesucian jiwa. Hakikat kesucian jiwa. Nah, kenapa demikian? Sebagaimana yang telah kita sampaikan, bahwa Rasulullah SAW tidaklah meneladankan kepada kita semuanya kecuali kebaikan. Kenapa kebaikan? Karena semuanya dibimbing dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang menjadikan Rasul alaihi wasallam sebagai teladan, maka dia sesungguhnya berusaha untuk mensucikan jiwanya. Mensucikan jiwanya. Dan tidak akan mungkin hati ini bisa suci tanpa meneladani beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi bukan hanya sekedar pengakuan saja sebagaimana yang pernah kita bahas, bukan sekedar pengakuan menyatakan cinta Rasul, menyatakan meneladani Rasul, tapi nggak ada bukti. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang kita baca tadi, mu'allif memberikan penjelasan. Di sana ada orang-orang yang menjadi tokoh, ya, menjadi tokoh, tapi tokoh dalam kesesatan. Dan ini di setiap zaman, ya, karena duat kepada kebenaran itu selalu ada. Sebagaimana duat kepada kesesatan juga tidak akan pernah hilang. Maka duat ilal haqqi, para duat, orang-orang, para penyeru kepada kebenaran, mereka selalu berusaha untuk membawa dan mengajak umat agar kembali kepada Rasulullah SAW. Begitu pula sebaliknya duat, ya, kepada kebatilan juga menyeru pengikutnya, ya, menyeru pengikutnya untuk mengikuti kebatilan tersebut. Hanya dia mengklaim, dia menganggap bahwa
kebatilan ini adalah sebuah kebenaran. Nah, maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mensikapi dua duat ini? Mensikapi dua dai ini, maka hendaknya kita mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa sesungguhnya yang mereka dakwahkan? Apa sesungguhnya yang mereka sampaikan? Maka jika mereka menyampaikan ini adalah ucapan Allah, ini adalah ucapan Rasulullah SAW, nah, maka inilah duat yang mengajak untuk kembali kepada Rasulullah SAW. Dalam setiap apa yang disampaikan tentang amaliyah tertentu, atau tentang akidah tertentu, keyakinan tertentu, selalu mendasari dengan qala Allah dan qala Rasulullah. Ini duat ilal haqqi. Tetapi sekedar pernyataan dan klaim kata-kata, tapi kemudian dikatakan ini adalah suatu kebenaran, maka sesungguhnya kebenaran itu telah nyata. Ya, kebenaran itu telah nyata dan kebatilan itu juga nyata. Maka kebenaran adalah yang datang dari Allah, datang dari Rasul-Nya. Adapun kebatilan itu yang datang dari selain Allah dan Rasul-Nya. Maka para a'immatud dulal, a'immatud dolal, para tokoh-tokoh yang mendakwakan kesesatan untuk menuju kepada kesucian jiwa, mereka membuat cara-cara yang munkar, cara-cara yang tidak benar, dan ia menganggap bahwa cara ini bisa menjadikan sucinya jiwa, bisa menjadikan tentramnya hati, bahkan bisa menjadikan kuatnya hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara-cara menyampaikan atau mengajarkan ritual-ritual tertentu. Ya, ritual-ritual tertentu. Dengan misalnya menyepi di sebuah tempat, menjauhi kerumunan orang, di tempat yang gelap atau di tempat yang sepi, dengan bacaan-bacaan dzikir tertentu. Nah, ucapan-ucapan tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu, mereka menganggap ini termasuk di antara hal yang bisa mensucikan jiwa. Ini di antara yang bisa mensucikan jiwa. Maka pertanyaannya, seperti itukah Rasul alaihi wasallam mengajarkan kepada kita cara mensucikan jiwa? Menjauhi kerumunan orang, menjauhi manusia, menjauhi orang banyak, menyepi dengan membaca bacaan-bacaan tertentu. Nah, ini. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal sekedar seseorang mengikuti Rasulullah SAW, apapun yang dilakukan oleh Rasul diikuti, tidak harus dengan cara menyepi, maka orang tersebut berusaha untuk mensucikan jiwanya. Ya, berusaha untuk mensucikan jiwanya. Tetapi kemudian ya membuat cara-cara yang tertentu, lalu dianggap bahwa cara ini adalah sarana untuk bisa mensucikan jiwa. Maka ini tentunya tidak dibenarkan. Bahkan ada yang mengatakan, misalnya ketika membaca Al-Quran, atau berdoa atau berzikir di kuburan, ini lebih tenang daripada di masjid. Fala haula wala quwata illa billah. Ya, lebih menenteramkan hati, lebih bisa konsentrasi daripada di masjid. Ini. Bagaimana seperti itu, padahal masjid merupakan tempat yang mulia. Ya, masjid berkumpulnya kaum muslimin, tempat yang paling tepat untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
dibandingkan dengan kuburan dan mengatakan kuburan adalah tempat yang lebih menenangkan hati untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mensucikan jiwa, maka ini tentunya tidak dibenarkan. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita tidak demikian. Ya, jangan sampai kita ini terkecoh dengan kedudukan seseorang yang kemudian mengajarkan kepada kita semuanya ajaran-ajaran yang menyimpang ini. Ajaran-ajaran yang dianggapnya bentuk pendekatan diri kepada Allah, bentuk pensucian jiwa, tapi sesungguhnya malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan kita dari sucinya jiwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulul alamatu Ibnul Qayyim rahimahullah. Berkata Al-Alamah Ibnul Qayyim rahimahullah, tazkiyatun nufusi as'abu min ilajil abdan. Ya, kata beliau, mensucikan jiwa ini lebih sulit daripada mengobati badan. Wa asyadu, dan lebih sangat sulitnya. Faman tazakka nafsahu biriyadati wal mujahadati wal khalwa allati lam yaji bihar rusul huwa kal maridhil ladzi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi. Maka orang yang mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya dengan berolahraga misalnya, atau bersungguh-sungguh, atau dengan menyepi dengan cara yang tidak diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, ini huwa kal maridil ladzi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi. Ibaratnya seperti orang yang sakit dan mengobati dirinya sendiri dengan pendapatnya sendiri, dengan caranya sendiri. Naam. Ketika orang sakit, ketika orang sakit, sakit badan misalnya, maka yang paling tahu, kecuali dokter ini, yang paling tahu tentang bagaimana solusi menyembuhkan sakitnya badan adalah dokter. Karena dokter belajar mereka. Bertahun-tahun mereka belajar mempelajari jenis dan macam-macam sakit, macam-macam penyakit dan obatnya. Sehingga ketika sakit, ada orang sakit mesti datang kepada dia. Bukan datang kepada yang lain. Orang sakit datang kepada dokter. Nah, kalau orang sakit datang kepada penjual tertentu, tidak bisa. Nah, dokter pun, apalagi di zaman sekarang, ada dokter spesialis. Maka ketika dia mengeluhkan sakit tertentu, maka dia akan datang kepada dokter spesialis untuk lebih fokus menangani penyakitnya. Nah, dokter umum bisa, tapi secara umum, tidak lebih fokus dengan dokter spesialis. Nah, jadi sakit telinga misalnya bisa saja datang kepada dokter umum. Nah, tapi dia akan memberikan solusi-solusi sesuai dengan kadar ilmu yang dipelajari. Tetapi jika ingin fokus, maka langsung datang kepada dokter spesialis yang menangani telinga. Makanya ketika seorang dokter umum, ini menangani penyakit yang di luar kemampuan ilmunya, maka dia akan menyarankan untuk datang kepada dokter spesialis. Nah, tentang jiwa, tentang penyakit jiwa, dan tentang bagaimana cara mensucikan jiwa, ini adalah Rasulullah SAW. Nah, jika seseorang ingin mensucikan jiwanya, tetapi dia mengambil cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kata Ibnul Qayyim ini ibaratnya
seperti orang yang sakit menyembuhkan dirinya sendiri dengan pikirannya sendiri. Nah, dengan pikirannya sendiri, menurut pendapatnya sendiri, menurut dia sendiri. Ya, bisa jadi sembuh, tapi tidak sembuhnya lebih banyak. Nah, dia merasa kalau misalnya sakit ini, wah kayaknya harus dengan minum obat ini. Kayaknya. Ini padahal masalah sakit, masalah obat. Jangan bilang kayaknya. Ini bisa fatal. Nah, kayaknya cocok dengan obat ini. Kayaknya cocok dengan obat ini. Ya, ini jangan kayaknya, ini urusan nyawa. Dokter saja seandainya begitu, bisa dipidanakan. Nah, tapi mereka mengatakan jika sakit ini obatnya. Ya, tolong saya kasih resep, datang ke apotik, beli obat ini, obat ini, obat ini. Berdasarkan ilmu. Ya, bukan berdasarkan pendapatnya sendiri. Coba kalau dengan pendapatnya sendiri, wah ini kayaknya pakai obat ini. Ya kalau nggak ada fatal dengan bertambah parahnya sakit atau mungkin malah meninggalnya. Nah, ini kalau bertambah parah atau meninggal ini bisa-bisa dipidanakan dokter tersebut karena serampangan di dalam memberikan resep. Nah ini, maka untuk mensucikan jiwa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Nah, orang ingin mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya dengan tidak mengambil cara yang dijalankan, yang diajarkan oleh Rasulullah, itu tadi kata Ibnul Qayyim, seperti orang yang menyembuhkan sakitnya dengan caranya sendiri. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifatit tabib. Bagaimana bisa pengetahuan diri sendiri akan bisa sama dengan apa yang diketahui oleh dokter? Yang enggak bisa. Ya, seorang dokter itu berdasarkan ilmu menganalisa sakit seseorang, mendiagnosa sakit seseorang, kemudian menentukan obatnya. Nah, sedangkan dia dengan pendapatnya sendiri, dengan pikirannya sendiri, lalu mengobati dirinya. Nah, padahal kita enggak, ya. Kita ketika sakit, ya, secara umum ketika kita sakit, apapun macam sakit kita, harus datang kepada dokter, ya. Kita tidak datang kepada pedagang ini. Kita tidak datang kepada orang yang punya profesional ini. Tidak datang kepada orang yang punya ini. Kita datang kepada dokter. Ya, datang kepada dokter. Nah, dokter pun kita juga pilih-pilih. Ya. Ada dokter yang ini sudah pengalamannya banyak. Ya, apalagi dia itu spesialis, itu yang kita tuju. Tidak semua dokter kita datangi untuk menyembuhkan sakit kita. Itu ketika badan kita sakit. Kita berusaha untuk fokus kepada orang yang menangani penyakit kita. Nah itu. Lah kalau kemudian kita ingin menjadikan sucinya jiwa, kemudian kita tidak memilih Rasulullah SAW, bahkan memilih dengan caranya sendiri, atau memilih caranya orang yang kita panuti, sedangkan dia tidak mengajarkan kepada petunjuk Rasulullah SAW. Ya bagaimana mungkin bisa suci hati kita? Bagaimana mungkin bisa tercapai, terwujud kesucian jiwa, ketenangan hati? Nggak bisa. Nah, ingin tenang hati, datang kepada seorang, seorang musisi, ya, sehingga nanti dia akan diajarkan bagaimana mendengarkan nyanyian-nyanyian sehingga hatinya bisa tenang. Nggak bisa. Ya, tanyakan itu. Orang yang katanya mendengarkan nyanyian kemudian hati jadi tenang, nggak ada. Karena solusinya nggak tepat. Ya, mungkin tenang saat mendengarkan saja, berapa menit itu. Selesai mendengarkan, hatinya galau lagi, gundah lagi, sedih lagi, dan begitu seterusnya. Ya, karena itu bukan solusi. Ya, bukan solusi untuk menenangkan hati. Ya, bukan solusi menenangkan hati. Bukan solusi
mensucikan jiwa. Maka untuk menjadikan sucinya jiwa adalah dengan meneladani Rasul alaihi wasallam. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, "Farrusulu atibaul qulub." Maka para rasul alaihi musallatu wassalam adalah para dokter hati. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim. Maka tidak ada jalan untuk mensucikan hati. Tidak ada jalan untuk mensucikan jiwa dan tidak ada jalan untuk menjadikan baiknya hati dan jiwa illa min tariqihim, kecuali dengan mengambil jalannya mereka. Ya, dengan mengambil jalannya mereka, wa ala aidihim, ya, dan melalui tangan-tangan mereka, usaha-usaha mereka, bagaimana teladan-teladan yang mereka ajarkan. Wa bimahdul inqiyadi wa taslimi lahum, dan sekedar tunduk dan berserah diri, menyerah dengan apa yang diajarkan oleh mereka, akan terwujud kesucian jiwa. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para rasul alaihi salatu wassalam, ya, para rasul alaihi salatu wassalam adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Ya, enggak semua orang. Bagaimana mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka diperintah untuk ibadah. Ya, diperintah untuk ibadah. Sedangkan ibadah ini perkara yang agung, perkara yang besar. Tidak seenaknya seseorang untuk mengambil cara beribadah. Maka dari itu Allah Ta'ala mengutus para rasul. Ibadah yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya adalah ibadah yang menjadikan hati ini suci, menjadikan hati ini tenang, menjadikan hati ini tentram. Maka para rasul alaihi wasallam adalah orang-orang yang menjadikan hati ini dengan ajaran-ajarannya, dengan teladan-teladannya, menjadikan hati ini suci, menjadikan hati ini tenang. Maka dari itu kata Syekh hafizahullah taala, fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim wa ala aidihim. Maka tidak ada jalan untuk mensucikan jiwa, tidak ada jalan untuk menjadikan baiknya hati, kecuali dengan cara mengikuti mereka. Nah, terus bagaimana caranya? Kata beliau, fabi mahdul inqiyadi wa taslimi. Ya, maka dengan sekedar wa taslimi lahum, maka dengan sekedar tunduk, ya, tunduk dan menerima apa yang diajarkan oleh Rasul, maka hati akan menjadi suci, hati akan menjadi tenang. Dan lihatlah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, terbukti menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan, menjadikan Rasulullah sebagai teladan, sehingga di situasi yang mereka itu sangat membutuhkan pun mereka hatinya tenang. Dalam situasi tatkala mereka mendapatkan tekanan-tekanan bahkan siksaan, hati mereka tetap tenang. Ya, hati mereka tetap tenang dan selalu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bilal ibni Rabah, Khabbab ibni Arad, dan sahabat-sahabat mulia yang lainnya yang mereka mendapatkan bermacam-macam siksaan. Ya, bermacam-macam siksaan, bahkan sampai ada yang terbunuh dari mereka. Tapi mereka tetap tenang hatinya. Ya, mereka tetap suci hatinya, tidak bergoyang kembali kepada kekufuran, karena mereka telah meneladani sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika mereka bersama Rasulullah SAW, ya, diboikot sehingga kekurangan makanan, bahkan sampai mereka harus memakan dedaunan yang nampak dari mulut-mulut mereka warna hijau karena makan daun. Tidak ada yang dimakan kecuali daun. Mereka tetap tenang hatinya, mereka tetap suci hatinya, ya, karena mengikuti Rasulullah SAW. Ya, mereka banyak yang kurang,
Ya, beda dengan kita, Masya Allah. Ya, kita ini subhanallah dalam urusan dunia, dalam urusan makanan, subhanallah. Ya, bisa kita makan untuk dalam waktu yang cukup lama, bahkan sampai untuk 7 turunan. Tapi mereka para sahabat Ali ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, mereka harus mencari. Untuk hari itu mereka harus mencari. Bahkan lihat bagaimana para sahabat yang hidupnya hanya di emperan masjid Rasulullah SAW, yang disebut dengan ashabus sufa, orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Mereka menggantungkan makanan dari orang-orang yang memberi kepada mereka. Tapi mereka tetap mendapatkan ketenangan. Mereka tetap mendapatkan kesucian jiwa karena meyakin mereka dengan meneladani Rasulullah SAW, ya, dengan mengikuti Rasulullah SAW, dengan sekedar menerima dan tunduk kepada Rasul, akan terwujud ketenangan jiwa sekalipun gak ada makanan. Ya, sekalipun gak ada makanan, kita ini Masya Allah, ya, banyak makan, banyak makanan, tapi susah. Ya, susah ini, susah itu, ya, barangkali mungkin karena kita sedikit meneladani Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aidan fajami'ul a'mali allati laisa 'alaiha amrun nabi sallallahu alaihi wasallam mardudun ala sahibiha. Kemudian Syekh Hafizahullah ta'ala menjelaskan, demikian juga maka semua amalan yang tidak ada perintahnya dari Rasulullah SAW kemudian diamalkan, mardudun ala sahibiyah, tertolak. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tertolak. Ai mardudun ala sahibihi, ini tertolak bagi orang yang melakukannya. Nah, maka untuk mensucikan jiwa, ya, untuk mensucikan jiwa sesungguhnya telah sempurna diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu kewajiban kita dari sini memberikan faedah, kewajiban kita dengan kesempurnaan ajaran Rasul ini adalah mempelajari. Bagaimana cara mempelajari? Maka bacalah hadis, ya, bacalah Al-Quran, bacalah hadis di hadapan para ulama, di hadapan orang-orang yang berilmu. Nah, karena itu di situ letak ajaran Rasulullah SAW. Baik, kita itu disayangkan, kita itu mengaku sebagai seorang Muslim, mengaku beragama Islam, mengaku mengikuti Rasul alaihi wasallam, mengaku bahwa Rasul dan meyakini Rasul adalah uswah, Rasul adalah suri tauladan. Tapi kita ini enggak pernah mempelajari hadis-hadis Rasul alaihi wasallam. Ya. Sehingga kita terkadang dari situ ada seorang yang kita anggap sebagai seorang tokoh, nah, kemudian mengajarkan ajaran-ajaran tertentu, lalu disampaikan kepada kita, amalkan ini pada waktu ini, amalkan ini pada waktu ini. Lalu kemudian kita mengamalkan begitu saja. Padahal amalan tersebut tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jangan sampai kita kemudian susah payah dengan ajaran-ajaran tersebut, tetapi tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita capek melakukan macam-macam yang diajarkan tadi, tapi tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka akan tertolak. Ya, seperti tadi, ya, diajarkan kepada kita harus membaca zikir ini, bacaan ini dibaca dalam kondisi ini, harus menyepi, lampu dipadamkan, enggak boleh jangan ketemu dengan orang, ya, di tempat yang ini sunyi, begitu akan terwujud ketenangan. Baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, baca ini sekian kali. Tapi sama sekali tidak ada ajaran dari Rasulullah SAW. Akan kasihan kita, ya, kasihan kita ini pada diri kita ini, bersusah payah, bercapek-capek, berusaha untuk mensucikan jiwa, untuk menenangkan hati,
tapi diajarkan kepada kita dengan cara yang tidak benar, maka amalan tersebut akan tertolak. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu penting. Ya, termasuk di sini adalah ilmu pengetahuan bagaimana mensucikan jiwa, bagaimana menenangkan hati, itu penting. Apalagi kita hidup bermasyarakat, banyak masalah. Ya, saudara-saudara kami yang berada di kantor, yang berada di tempat pekerjaan ini, ya, berbagai macam itu ada di sini semuanya. Ya, sampai dibawa pulang. Nah, di saat pulang belum selesai, dibalik ke kantor, numpuk di sini. Maka kita butuh ketenangan jiwa. Ya, butuh ketenangan jiwa. Maka hilangkan ya kegalauan, hilangkan kesedihan, dan wujudkan ketenangan jiwa dengan mempelajari ilmu. Ya, alhamdulillah di zaman sekarang, sekalipun misalnya saudara-saudaraku di kantor, ya tentunya ini harus di waktu istirahat misalnya, ya mendengarkan pengajian orang-orang yang kita anggap yaitu lurus akidahnya, ya, lurus keyakinannya, membacakan Al-Quran dan menyampaikan As-Sunnah. Kita bisa mendapatkan ilmu di situ. Sekalipun yang paling utama adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, dalam satu pekan mungkin ada 1 hari 2 hari waktu libur, sempatkan untuk menghadiri majelis ilmu. Dengan begitu kita akan mendapatkan ilmu. Dengan ilmu tadi bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, sehingga akan terwujud kesucian jiwa, ketenangan hati. Ya, ketenangan hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Asy-Syaikh, menukil perkataan Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, qala al-Imamu Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan yang besar. Fa alaihi tu'radul asya', maka segala sesuatu itu harus ditimbang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala khuluqihi, tentang akhlak, wasiratihi, dan perilaku, wahadihi, dan petunjuk. Fama wafaqaha fahuwal haqqu wa ma khalafaha fahuwal batil. Ya, maka apa yang sesuai dengan beliau, maka itu benar. Ya, sesuai dengan timbangan beliau maka benar. Wa ma khalafaha fahuwal batil, maka yang tidak sesuai maka itu batil. Jadi dalam hal cara untuk mensucikan jiwa, maka Rasul adalah timbangannya. Ya, Rasul timbangannya. Cara untuk mensucikan jiwa, Rasul adalah timbangannya. Maka kita lihat dengan cara-cara yang diajarkan kepada kita, dimaksudkan untuk mensucikan jiwa, maka timbanglah dengan ucapan Rasulullah. Benar enggak ucapan Rasul mendukung seperti itu, mendukung cara itu? Ya, kalau tidak mendukung maka batil. Ya, kalau tidak mendukung maka batil. Enggak akan bisa digunakan untuk mensucikan jiwa. Tidak akan bisa digunakan untuk menenangkan hati. Sekalipun itu datang dari orang yang punya kedudukan tinggi di antara kita. Ya, karena Rasul adalah timbangan segala sesuatu. Baik itu ucapan-ucapan yang dianggap mensucikan jiwa, ataukah perbuatan yang dianggap mensucikan jiwa, ataupun keyakinan yang dianggap mensucikan jiwa, maka timbanglah dengan Rasulullah SAW. Fama wafaqaha fahuwal haqqu. Kalau ucapan tersebut sesuai dengan ucapan Rasul, petunjuk Rasul dalam hal ucapan,
bahwa ini bisa mensucikan jiwa, ini bisa menenangkan hati, maka ambil. Ya, maka ambil. Ya, dalam perilaku, bahwa perilaku seperti ini adalah perilaku yang bisa mensucikan jiwa, perilaku yang bisa menenangkan hati, menenteramkan. Maka timbang apakah perilaku seperti itu sesuai dengan perilaku Rasulullah SAW. Ya, kalau sesuai, ambil. Kalau tidak sesuai, maka jangan diambil, karena itu tidak akan bisa menjadikan solusi untuk kesucian jiwa kita semuanya. Nah, terus bagaimana cara itu tadi? Berilmu. Satu jalan yang paling tepat untuk mengetahui itu semuanya, apakah ini sesuai dengan caranya Rasulullah ataukah tidak sesuai dengan caranya Rasulullah, maka ilmu. Maka ilmu. Ya, datangi majelis ilmu. Datangi para asatidz, para ulama yang menyampaikan qala Allah, qala Rasulullah. Karena itu ilmu. Ilmu itu qala Allah, qala Rasulullah. Ucapan Allah dan ucapan Rasulullah. Itu ilmu. Nah ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap waktu insya Allah kita bisa untuk mendapatkan ilmu ini. Setiap saat kita bisa mendapatkan ilmu ini. Hanya saja kemauan kita. Ya. Apalagi untuk mendapatkan ilmu ini tidak sama, sangat tidak sama dengan orang-orang di zaman dahulu. Kalau orang-orang di zaman dahulu, Masya Allah, harus melakukan perjalanan. Ya, nggak cukup sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan mereka untuk mendapatkan sebuah ilmu. Ya, untuk mendapatkan sebuah ilmu. Di zaman sekarang apalagi ada alat komunikasi, ya, bagaimana penjelasan ulama tentang ini, ya, juga kita bisa mencari hadis tentang itu, adab makan, adab minum, cara ini, cara itu, bagaimana tidurnya Rasulullah. Nah, walaupun sekali lagi ketika kita misalnya ingin mendapatkan dalam alat-alat komunikasi seperti itu cara tidurnya Rasulullah, nah, itu bermacam-macam dari orang yang benar, dari orang yang tidak benar. Ya, kan ini sebuah media saja. Nah, kalau datang dari orang yang benar, ya kita selamat. Nah, tapi kalau datang dari orang yang tidak benar, nah ini bisa jadi kita ini terus dalam penyimpangan kita, terus dalam kesedihan hati. Nah ini. Maka kita bisa meminta rekomendasi kepada para ulama, ya, orang-orang yang kita anggap lurus akidahnya, kita yakini lurus akidahnya, ya, kita minta rekomendasi. Ini siapa orang yang bisa diambil ilmunya, ya, bisa diambil ilmunya. Nah, ini kalau kita memang sudah sangat tidak memungkinkan untuk menghadiri majelis ilmu. Adapun kalau kita memungkinkan majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu, maka dengarkan hadis-hadis yang dia baca, dengarkan ayat-ayat yang dia baca, karena sesungguhnya ayat-ayat maupun hadis ini adalah wasilah untuk mensucikan jiwa kita semuanya, untuk menjadikan ketenangan jiwa. Belum lagi kita mendapatkan manfaat-manfaat yang lain dari menghadiri majelis ilmu. Ya, bukankah Rasulullah SAW memberikan penjelasan bahwa orang yang menghadiri majelis ilmu, ya, ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hafathumul malaika, ya, para malaikat menaungi dia. Dan lebih lagi, wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. Ya, Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah.
tidaklah seorang kaum, tidaklah seseorang berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ia membaca Al-Qur'an dan dia mempelajari. Nah, membaca Al-Qur'an dan mempelajari. Dan itu telah dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir, dalam kitab ini, maka itu. Ya. Menghadiri majelis ilmu ini keutamaannya. Nazalat alaihimur rahmah, akan datang kepada mereka, akan turun kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafaduhumul malaika, mereka dinaungi para malaikat. Dan yang lebih indah lagi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dzakarahumullahu fi man indahu. Allah akan menyebut-nyebut orang ini di hadapan para malaikat. Subhanallah. Betapa utama orang ini disebut oleh Khaliq, oleh Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, Allah tabaraka wa taala. Disebut oleh yang menciptakan dirinya, disebut oleh yang memberi rizki pada dia, disebut oleh yang mengatur dia, Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan para malaikat, lihatlah hambaku itu, lihatlah para malaikat hambaku itu, dia sedang hadir di majelis ilmu, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan sunnah, mendengarkan penjelasan ulama bagaimana cara beribadah yang benar, dan begitu seterusnya. Apa tidak senang kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat? Malaikat makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah orang-orang yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh Al-Khaliq, Al-Mudabbir, ya, Allah tabaraka wa taala di hadapan para malaikatnya. Maka hadiri majelis ilmu, dengarkan Al-Quran, dengarkan as-sunnah yang dibacakan, yang dijelaskan di situ. Itu manfaat yang lain, sisi manfaat yang lain, sisi keutamaan yang lain. Nah, jangan kemudian kita hari-harinya selalu dengan kehidupan dunia. Gak akan ada selesainya, gak akan ada habisnya. Nah, mungkin jika kita berada di kantor, ya karena tuntutan kewajiban, ya, perjanjian, ya tentu kita ada waktu kan, ya ada waktu. Dalam satu pekan itu ada waktu yang libur, itu yang libur itu gunakan untuk menghadiri majelis ilmu, sebab dia adalah raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Taman-taman itu selalu mendatangkan keindahan, ya selalu mendatangkan kesenangan. Jika orang masuk taman kemudian hatinya susah, ini dipertanyakan orang ini. Masuk taman, di dalamnya ada berbagai macam tanaman ini, ada berbagai macam bahkan mungkin tanaman-tanaman yang berbuah. Terus kok kemudian merasa tambah susah, ini menghadiri majelis ilmu, ini adalah taman-taman surga. Ketika menghadiri majelis ilmu, dibacakan Al-Quran, dibacakan as-sunnah, kok kita berat dan merasa ini bertambah susah, ini jangan-jangan kita ini ditempelin syaitan, ditempelin jin yang memperberat keinginan kita untuk menghadiri majelis ilmu. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pembahasan, maka apa yang dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah ini memberikan penjelasan kepada kita semuanya bahwa Rasulullah SAW adalah timbangan, ya, atas segala sesuatu, dalam hal akhlak, dalam hal tingkah laku, dalam hal apapun saja, maka harus ditimbang dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, walihada wajaba ala man aroda tazkiyata nafsihi an yujahida nafsahu alal ittiba. Oleh karena ini, maka wajib bagi orang yang ingin mensucikan jiwanya, ingin membersihkan dirinya,
ingin menjadikan hatinya tenang, an yujahida nafsahu alal ittiba, untuk memberikan semangat kepada dirinya untuk memerangi dirinya ittiba, mengikuti Rasul alaihi salatu wasallam, dan itu mudah. Ya, dan itu mudah. Ya, selama kita ada tekad, selama kita ada keinginan yang kuat untuk mensucikan jiwa, mudah. Ikuti Rasul. Ya, bagaimana cara ibadahnya Rasul, bagaimana cara tingkah lakunya Rasul, dan segala macamnya. Nah, an yujahida nafsahu alal ittiba wal iqtida wat ta'assi bir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang yang ingin mensucikan jiwanya, maka hendaknya dia memerangi dirinya, ya, menyemangati dirinya untuk ittiba, untuk iqtida, dan untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal hadri minal muhdatsati wal mukhtaruat, dan hati-hati jangan sampai melakukan perkara-perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama, yang diklaim bisa menjadi sucinya jiwa. Hati-hati dengan itu. Ya, hati-hati. Wat tara'iqal mubtada'ati, dan cara-cara yang bid'ah, cara-cara yang tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Hati-hati. Nah, allati yudda'a arbabuha annaha tuzakkin nufusa, yang diklaim oleh para pencetusnya, oleh para pembimbingnya, oleh para pemimpinnya, tokohnya, sebagai cara untuk mensucikan jiwa. Hati-hati. Ya, hati-hati. Karena itu tidak akan menjadikan sucinya jiwa. Bahkan hal itu akan menjadikan jauhnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan menjauhkan kita dari target yang kita inginkan, yaitu kesucian jiwa. Nah, maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sekali lagi solusi untuk hal ini adalah ilmu. Ya, adalah ilmu. Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah amalan yang mengandung ittiba? Bagaimana ini adalah amalan yang dikatakan sebagai iktida, yaitu meneladani Rasul? Bagaimana dikatakan bahwa ini adalah petunjuk Rasul? Tanpa ilmu. Maka ilmu, sekali lagi ilmu. Ya, bagaimana kita mempelajari Al-Quran dan bagaimana kita mempelajari hadis Rasulullah SAW. Secara sabar jika kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, akan kita dapatkan satu persatu yang bisa menjadikan hati kita ini tenang. Ya, misalnya ya sekedar membaca saja. Ya, sekedar membaca saja, apalagi banyak sekarang kitab-kitab hadis itu diterjemahkan. Ya, seperti kitab Riyadhus Shalihin, ya, kumpulan-kumpulan hadis yang menunjukkan akhlaknya Rasulullah, ya, ibadahnya Rasulullah, dan macam-macam. Seandainya itu kita baca, ya, satu persatu dari awal, bagaimana ini cara Rasul begini, bagaimana cara Rasul ini, Masya Allah, akan terwujud bagaimana cara meneladani dan cara ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali ini dulu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan memberikan hidayah kepada kita semuanya, agar kita senantiasa bisa ittiba dan meneladani Rasulullah SAW, sehingga dengan begitu akan terwujud yang kita inginkan, yaitu kesucian jiwa kita semuanya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.